Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arlian Yudhistira, NPM 203300516099, Fakultas Hukum, mata kuliah Antropologi Hukum. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester atau ujian akhir semester Antropologi Hukum yang diawali dengan pengertian antropologi hukum. Apa itu antropologi hukum? Antropologi hukum adalah kajian antropologis terhadap makna sosial dan pentingnya hukum dengan menelaah bagaimana hukum dibuat, termasuk bagaimana konteks sosial pembuatan hukum tersebut, bagaimana hukum mempertahankan dan mengubah institusi sosial lainnya, dan bagaimana hukum membangun perilaku sosial. Menurut Lawrence Mer Friedman, sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari 3 unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum. Substansi hukum. Substansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu. Di dalam substansi hukum, ada istilah produk, yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat, yang mana di sini ditekankan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1, ditentukan tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya. Sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Struktur hukum. Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas jumlah serta ukuran pengadilan, yuridiksinya, tanda kurung, jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan, tutup kurung. Termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif. Teori Lawrence Mer Friedman yang kedua, struktur hukum atau pranata hukum. Dalam teori Lawrence Mer Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan pelaksana pidana, lapas. Budaya hukum. Budaya hukum dimaknai sebagai suasana pikir sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya, Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum berikut. Sikap-sikap dan nilai-nilai memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus antropologi hukum dengan tema analisis kasus pencemaran sungai Belumai, Sumatera Utara menurut teori antropologi hukum. Pencemaran sungai Belumai, sebuah catatan gerakan aktif tanpa kekerasan. Kisah ini dimulai sekitar 19 tahun lalu. Kala itu, Sungai Belumai masih jernih dan menjadi sumber hidup bagi 5.000 penduduk di sekitarnya. Mulai dari mandi, mencuci, memasak, mengambil ikan, sampai mengairi sawah-sawah mereka. Kini air sungai tidak lagi jernih, terlebih saat-saat tertentu ketika limbah beberapa pabrik di hulu sungai dibuang ke dalamnya. Ada yang berwarna hitam, kuning, kadang berminyak, dan kadang berwarna putih berbuih. Warga tidak meminumnya karena banyak ikan-ikan yang mati. Penduduk terpaksa membeli air untuk meminum seharga 500 perak
per jerigen. Bayangkan di tahun 1990-an, 500 perak itu berharga sekali. Dari sumber air di PTP yang letaknya cukup jauh dari sungai, usaha membuat sumur pernah dilakukan. Sayangnya, tidak semua penduduk mampu membuat sumur. Sumur-sumur yang ada pun sekarang tidak berfungsi karena jika musim hujan, air sungai Belumai meluap dan menggenangi kampung termasuk sumur-sumur penduduk. Efek lain yang dirasakan penduduk adalah timbulnya bercak-bercak pada kulit yang menimbulkan rasa gatal. Di sungai mulai memunculkan binatang-binatang baru semacam lintah. Anak-anak tidak lagi bebas bermain di sungai. Orang-orang harus pandai memilih waktu mandi. Bayangkan jika kita mandi saat air berwarna hitam dan berminyak. Selain itu, terjadi wabah diare terhadap anak-anak. Penduduk desa memang tidak mengambil sampel kandungan kimia apa yang tergantung di dalam limbah-limbah itu. Yang jelas, salah satu perusahaan yang ada di hulu sungai itu pernah mendapat grade hitam untuk limbahnya dan izin operasinya telah dicabut. Kenyataannya pabrik itu masih beroperasi. Tahun 1992 yang lalu, masyarakat sempat mengadukan pencemaran yang mengganggu kehidupan mereka ke polisi, tetapi tidak ditanggapi. Tahun 1995, mereka membuat pengaduan sekali lagi karena mereka merasa kerja polisi terlalu lamban dan dirasa mempermainkan penduduk. Maka penduduk setempat memperadilkan kepolisian tahun 1996 ini. Hasilnya, penduduk kalah, baik di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Upaya lain yang sempat dilakukan adalah melaporkan kegiatan tersebut ke bupati sampai gubernur. Hasil para pengusaha membuat janji hitam di atas putih untuk membuat unit pengolah limbah yang memenuhi syarat. Bahkan janji itu dilakukan sampai 4 kali dengan hasil realita tidak berubah. Sejak tahun 1992 sampai sekarang, langkah positif yang pernah dilakukan oleh para pejabat, mulai bupati, gubernur, DPRD, sampai DPR RI adalah melakukan kunjungan ke Sungai Belumai dengan jumlah total kunjungan 20 kali. Dan akibat baiknya adalah ketika para anggota Komisi 5 Komisi X DPR RI berkunjung, Sungai Belumai sempat bersih lagi selama 3 hari. Sebetulnya, tuntutan warga desa adalah mengembalikan Sungai Belumai ke kondisi semula, membuat unit pengolah limbahnya yang benar, dan uang ganti rugi 1,3 miliar rupiah. Perjuangan penduduk sebetulnya telah melewati tahap-tahap panjang yang cukup melelahkan. Beberapa tahun yang lalu, sekelompok warga mengamuk dan berniat membakar pabrik. Ini berhasil ditenangkan, salah satunya oleh Ibu Sri Rahayu, 39 tahun. Ibu rumah tangga yang terlibat dalam kasus ini sejak awal. Prinsip-prinsip yang dipegangnya adalah perjuangan tanpa kekerasan. Ia tetap konsisten dengan prinsip itu, walaupun sepertinya masyarakat sudah sampai pada batas kesabarannya. Masyarakat setempat sampai pada kesimpulan bahwa mereka cuma dijadikan permainan oleh orang-orang yang di atas, termasuk pengusaha dan pejabat yang berwenang. Sekarang ini setelah musyawarah yang ditawarkan masyarakat tidak ditanggapi pun, mereka masih menaruh kepercayaan pada hukum dan mengambil jalur itu untuk menyelesaikan persoalannya. Gugatan perdata diajukan terhadap PT Sari Morawa, Gubernur Sumatera Utara, Bupati Deli Serdang, Kakanwil Perindustrian, dan Ketua BKM PMD. Sejarah manusia memang bukan sejarah kebahagiaan, tetapi justru sejarah penderitaan umat manusia. Dan ini akan
dan ini akan tetap dikenang dan membuat manusia hidup lebih baik. Penjelasan dan analisis. Penyelesaiannya sengketa lingkungan yang dapat dilakukan dengan jalur hukum atau di luar jalur hukum. Penempuhan jalur hukum nampaknya mulai jamak dilakukan, walaupun belum tentu memuaskan beberapa kasus yang diselesaikan melalui jalur ini. Menunjukkan bahwa kasus sengketa lingkungan cenderung menjadi kasus perdata. Arti gampangnya, masalah lingkungan menjadi selesai apabila ganti rugi material dan imaterial sudah diberikan. Padahal jelas-jelas bahwa menurut Undang-Undang Lingkungan, tindakan menyebabkan lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup dituntut dengan hukum pidana. Salah satu teori antropologi hukum yaitu teori Justice in Many Rooms oleh Mark Galanter. Pada masa itu, terjadi dua pandangan yang berbeda tentang hukum. Di satu sisi dilihat dari kacamata sentralisme hukum, sedangkan yang lain melihat dari dimensi pluralisme hukum. Galanter melihat bahwa pada masa dimensi sentralisme terdapat kelemahan-kelemahan, seolah-olah keadilan itu produk eksklusif dari lembaga yang mendapat wewenang yuridis dari negara. Mark Galanter berpendapat setiap komunitas biasanya mempunyai self-regulation, termasuk dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara mereka. Teori yaitu Justice in Many Rooms yang mengatakan bahwa keadilan itu dapat ditemukan di berbagai tempat, tidak hanya di lembaga peradilan yang dibentuk oleh pemerintah. Mekanisme lain sebagai alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi. Negosiasi sesungguhnya istilah yang telah dikenal sejak lama, terutama di kalangan usahawan. Negosiasi sesungguhnya merupakan suatu upaya verbal antara pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa. Sedangkan mediasi pada prinsip adalah negosiasi yang dihindari oleh pihak ketiga netral yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini disebut sebagai mediator yang berfungsi membantu memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan melakukan negosiasi. Mediasi nampaknya lebih memberikan peluang menguntungkan beberapa hal, yaitu ruang lingkup permasalahan dapat dibahas secara luas dan menyeluruh. Penyelesaian dapat dilakukan secara lebih singkat. Proses berjalan luas atau lancar. 4. Menghemat biaya. Dari segi waktu penyelesaian sengketa yang cukup singkat, setidaknya sebagaimana terjadi pada sebagian besar studi kasus, dapat dikatakan bahwa mediasi lebih efektif apabila dibandingkan dengan litigasi. Namun setidaknya ada 3 kualifikasi untuk kesimpulan ini. Pertama, perlu diingat bahwa kesepakatan yang dihasilkan oleh sebuah proses mediasi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara apabila dilihat dari aspek pemenuhan ganti rugi, mediasi merupakan forum yang dapat digunakan oleh korban pencemaran untuk memperoleh ganti rugi walaupun kadangkala tidak sesuai harapan. Sedangkan kedua, dilihat dari aspek perlindungan lingkungan, forum mediasi ternyata belum cukup efektif untuk menghentikan terjadinya pencemaran dan sengketa. Dan ketiga, keberhasilan mediasi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa lingkungan sebagian besar tergantung pada kemauan dari pelaku pencemaran untuk berpartisipasi dalam proses mediasi. Dengan demikian, sebagai sebuah forum penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan sekaligus melindungi kepentingan lingkungan, pelaksanaan mediasi di Indonesia dapat dikatakan belum efektif. Sekian penjelasan saya dari ini untuk kasus pencemaran Sungai Belumai. Sekian dan terima kasih.